orang-orang yang menentang Israel itu akan dihancurkan dengan kuasa dari Allah. Dengan munculnya bintang yang muncul dari timur, menginjak bangsa-bangsa. Siapakah dia? Saya yakin yang dipanggil adalah, yang dimaksudkan adalah Mesias, Kristus. Nanti akan muncul Mesias, Kristus, yang akan menghancurkan bangsa-bangsa. Nah, kenapa namanya itu kok kelihatannya pas? Saya yakin semua yang terjadi itu akhirnya akan menggenapi nubuatan ilahi. Singa betina mengaum membangkitkan singa jantan, yaitu Mesias untuk menolong dari sorga. Saudara-saudara, coba kita lihat ayat yang lain. Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Ayat ini bilang begini, Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti apa? Singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ini Alkitab pakai bahasa puitis. Kadang kalau kita baca begitu aja nggak ngerti maksudnya. Tapi ketika Roh Kudus mulai menyingkapkannya, ini sebuah kode sandi tentang apa yang terjadi pada akhir zaman. Ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa yang akan menaklukkan seluruh bangsa di bawah kepemimpinannya? Dia adalah singa dari Yehuda. Dia akan memegang pemerintahan atas seluruh bangsa. Siapa sih yang dimaksudkan? Mesias, Yesus Kristus. Yehuda disebut anak singa. Daud berasal dari suku Yehuda. Dan Yesus disebut sebagai anak Daud dari garis keturunan tersebut. Anak singa mengaum agar singa jantan itu datang untuk membela dia. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi dalam sejarah, itu tampaknya sebuah auman, sebuah panggilan Mesias segera datang untuk kali kedua. Sekarang saya akan tunjukkan apa yang Alkitab bilang soal Iran dan soal Israel dalam hal ini. Kalau kita baca nubuatan akhir zaman tentang Iran, disebut Persia, disebut juga Elam, Yeremia 49 ayat 35 sampai 39. Tolong ditunjukkan ayatnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkanya yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka aku habiskan. Ayat 38. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. Dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Jadi menurut ayat ini ada beberapa hal penting. Ayat 35. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Orang dulu kalau perang jarak jauh bukan pakai pedang. Pedang jarak dekat. Kalau jarak jauh pakai apa? Busur. Nama busur modern adalah rudal. Jadi aku akan patahkan busur Elam. Elam nama panggilan untuk Persia, nama panggilan untuk Iran. Aku akan mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Alkitab ini luar biasa ya. Jadi busur Elam itu inti kekuatannya. Tampaknya ini mengacu pada rudal
yang dipersiapkan dengan tenaga nuklir untuk menghancurkan Israel. Aku akan patahkan inti kekuatannya. Apakah ini bicara tentang penghancuran pusat-pusat nuklir di Iran? Barangkali itu berkaitan. 2 jam lalu kalau saya tidak salah, Israel menyerang 3 tempat di Iran. Bukan Israel, maaf. Amerika Serikat ikut menyerang karena yang saya baca, satu-satunya senjata yang bisa menghancurkan terowongan bawah tanah tempat diyakini, karena pusat nuklir itu di pegunungan, saudara, dan dihancurkan hanya dengan senjata yang dibuat oleh Amerika Serikat. Israel juga belum punya. Jadi tampaknya ini menyerang. Boom! 3 tempat. Apakah ini bicara tentang penghancuran inti kekuatan mereka, yaitu busur Elam? Saya tidak tahu, tapi bisa saja itu berkaitan. Nah, kalau Amerika sudah ikut, ini makin dekat nih kedatangan Tuhan. Karena negara-negara lain termasuk Rusia, China, sebagainya akan terlibat. Kalau menurut Alkitab, Rusia terlibat Gog Magog. Kalau yang berikutnya China akan ikut di Harmagedon. Wah, ini makin seru, makin ngeri situasi yang ada sekarang. Ayat 36 tadi dikatakan, aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, akan menyerahkan mereka ke segala mata angin, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Jadi dari Iran akan kabur, terserak ke bangsa-bangsa. Jadi sebuah pengungsian besar-besaran akan terjadi di Iran. Aku akan membuat Elam terkejut dan dengan para musuhnya di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Malapetaka, kematian dan sebagainya akan melanda Elam. Mengerikan apa yang Alkitab katakan. Ini bukan soal kita pro A, pro B. Ini firman Tuhan. Walaupun kita pro A, pro B, pokoknya kalau Tuhan maunya begini, itu akan terjadi. Nah, ayat 38, ini janji pengharapan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam. Tuhan bilang, aku akan menaruhkan tahtaku di Elam. Apa artinya? Saya percaya ini soal revival, kebangunan rohani besar akan melanda Iran setelah proses peperangan ini terjadi. Siapa yang percaya Allah mengasihi Iran dan ingin membuat bangsa ini bertobat, percaya kepada Yesus. Tahta Allah akan muncul di Iran. Wow, ini luar biasa, saudara-saudara. Dan saudara tahu, Iran sekarang ini di tengah krisis luar biasa disebut sebagai negara yang paling cepat prosentase pertumbuhan kekristenannya dari seluruh dunia. Dari kira-kira 500 orang atau lebih Kristen di tengah tekanan bertahun-tahun ini, jumlah mereka kira-kira 1 juta sekarang. Dari 500 ke 1 juta itu pelipat gandaan yang luar biasa. Dan akan lebih banyak orang Iran bertobat percaya kepada Yesus. Ayat berikutnya, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Saya tidak tahu apakah ini artinya berakhirnya rezim yang ingin menghapus Israel dari muka bumi. Tapi Alkitab mencatat itu. Pemuka-pemuka mereka akan binasa. Demikian firman Tuhan. Ayat 39. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Akan ada revival, akan ada pemulihan. Jadi saya percaya. Beberapa waktu ke depan akan terjadi perubahan yang sangat radikal di negara Iran. Karena Tuhan mengasihi negara ini, ingin menyelamatkannya. Tahta Tuhan akan didirikan di Iran. Kita berdoa lebih banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Siapa yang mau berdoa supaya bangsa ini juga diselamatkan oleh Tuhan? Wahyu 5 ayat 5. Firman Tuhan bilang begini, Wahyu 5 ayat 5. Di
Di sana dikatakan bahwa singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, dialah yang akan membuka materai-materai pada akhir zaman. Siapa yang dimaksudkan singa dari Yehuda? Siapa yang dimaksudkan dengan tunas Daud? Siapa? Yesus Kristus, singa dari Yehuda. Yesus Kristus adalah tunas Daud. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Karena Kristus lahir dari garisnya Daud. Singa dari Yehuda, tunas Daud, dia yang akan memerintah dunia. Yesus Kristus. Masalahnya hingga kini orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Dan saudara perlu tahu jumlah penganut Yudaisme, agama Yahudi, dan jumlah penganut agama Islam di Israel sekarang lebih banyak dari jumlah orang Kristen yang tinggal di sana. Kalau di Indonesia banyak orang keliru. Israel itu dipikirnya Kristen. Enggak saudara. Israel itu jumlah Kristen dikit banget. Lebih banyak orang Islam di Israel daripada orang Kristen di Israel. Yang paling banyak adalah Yudaisme saudara. Nah, jadi sampai sekarang kan mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias. Tapi pertolongan Tuhan di perang Gog dan Magog akan membuat banyak orang Yahudi bertobat. Dan saya percaya kalau tadi Elam akan mengalami tahta Allah revival. Berikutnya revival besar akan terjadi di tanah Israel. Orang-orang Yahudi akan bertobat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dulu mereka adalah pembenci Yesus. Mereka kan yang teriak salibkan Yesus. Tapi akhir zaman akan ada pertobatan. Wahyu 7 bicara soal pertobatan 144.000 orang Israel. Ada yang mengartikan hurufiah, saya lebih menafsirkan sebagai simbol. 12.000 dari 12 suku bangsa Israel akan bertobat. Artinya semua orang pilihan Allah di Israel akan selamat. Orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Inilah sisa Israel yang akan diselamatkan pada akhir zaman. Saya bacakan Zakaria 12 ayat 10. Ini nubuatan ribuan tahun lalu juga. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Perhatikan ayat ini. Roh pengasihan, roh permohonan, roh pertobatan akan dicurahkan atas keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Ini bicara orang Yahudi. Mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Siapa yang pernah ditikam? Yesus yang disalibkan. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ini bicara soal apa? Pertobatan kepada Mesias. Dan mereka akhirnya sadar. Mesias yang mereka nantikan. Sampai hari ini mereka nggak percaya kepada Mesias. Itu adalah Yesus. Satu kali mereka akan nangis, mengaduh. Dan mereka tahu orang yang pernah mereka tikam, Yesus Kristus yang mati disalibkan adalah Mesias. Saya percaya Iran akan diselamatkan. Israel akan diselamatkan. Keselamatan bukan dari perang yang ada. Keselamatan daripada hukuman dosa selama-lamanya di api neraka. Ketika mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa keselamatan Allah akan terjadi bagi bangsa Israel. Bagaimana sikap kita sekarang? Pertama, persiapkan diri, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tinggalkan dosa, berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang kedua, perbanyak doa agar masa anugerah keselamatan masih diberikan. Dan kita gunakan untuk giat memberitakan Injil. Karena yang Tuhan rindukan bukan kemusnahan daripada Iran atau Israel. Yang Tuhan inginkan pertobatan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Doakan juga bangsa-bangsa bisa berdamai termasuk Israel dan Iran. Dan agar bangsa yang lain
Amerika, Rusia, Turki, Libya, Korea Utara, China tidak terseret di perang dunia, di perang yang bisa mengakibatkan perang dunia ketiga. Saya mau bilang ini panggilan yang penting. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan memberikan perpanjangan waktu masa anugerah untuk kita bisa melayani memenangkan jiwa. Karena kalau Amerika membom Iran, lalu Rusia bilang kami akan balas. Ini sudah perang dunia ketiga, sudah di depan mata. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan masih ada janjimu, pemulihan Iran, pemulihan Israel. Please, dalam kasih karuniamu, tahan ini. Agar nubuatan dalam Alkitab tergenapi terlebih dahulu. Tapi kita berada pada masa yang sangat kritis, sangat krusial. Saudara boleh peduli, gak peduli. Saudara bilang, aduh jangan sekarang, saya belum kawin. Gak penting bagi Tuhan, saudara sekalian. Tuhan akan tetap pada rencananya. Selama kita doa, minta kasih karunia Tuhan. Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Terakhir, pahami nubuatan akhir zaman dalam Alkitab. Kita akan sadar Alkitab akurat dan benar. Pegang firman-Nya, andalkan Tuhan. Karena kita berada pada waktu di mana nubuatan Alkitab sedang digenapkan dalam masa hidup kita. Saya berdoa, saudara yang mendengar firman Tuhan ini, menyimak di dalam hati. Berbahagialah kalau kepada saudara disingkapkan rahasia akhir zaman. Karena gak semua orang Kristen disingkapkan hal ini, mengerti rahasia akhir zaman. Kalau saudara disingkapkan, beritahu kepada yang lain. Perbanyak doa, beritakan Injil, penuh dengan Roh Kudus, pelita yang menyala, dan pegang teguh firman Tuhan. Karena semua janji Allah pasti akan digenapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.